Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2693 sampai bab 2696. Bisakah kamu terus menjadi lebih kuat? Jika dewa jahat awan api mengetahui hal ini, rahangnya mungkin akan ternganga. Agak tidak terbayangkan kalau Ye Junlin menjadi begitu kuat dan bisa terus menjadi kuat. Apalagi saat krisis seperti ini datang, Ye Junlin berada dalam tekanan dan lebih mudah baginya untuk melakukan terobosan. Kekuatan seluruh orang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mundurnya Ye Junlin, sangat mudah untuk menekan para Leviathan ini. Seluruh dunia datang untuk memberikan dukungan, biarkan mereka menolak dukungan. Hitung semua pihak yang terlibat, bahkan kerajaan elang perang. Inilah kekuatan Ye Junlin, jangan beri mereka alasan untuk tidak datang dan memberikan dukungan. Faktanya, semua ini adalah pertemuan yang diatur oleh Ye Junlin di King Kong 234 untuk mempertemukan para pengambil keputusan utama dari seluruh dunia. Oleh karena itu, negara-negara besar dan kekuatan dari seluruh dunia akan datang untuk mendukung Daxia nantinya. Kami bahkan tidak ingin menjadi musuh publik, mereka tidak ingin dicap seperti itu. Untuk menghindari menjadi musuh publik dunia, War Eagle Nation tidak punya pilihan selain setuju untuk mendukung. Jika tidak, semua orang pasti tidak akan curiga bahwa kerajaan elang peranglah yang bertanggung jawab. Leviathan ini diciptakan oleh kerajaan elang perang. Namun ketika semua kekuatan di dunia memperhatikan Anda hanya bisa setuju untuk mendukung. Mereka bahkan tidak perlu takut dengan laboratorium para dewa, apalagi Leviathan. Yang paling menyedihkan adalah negeri elang perang. Kami hanya setuju untuk mendukung, Anda tidak bisa melawan semua orang, dan Anda tidak akan bisa memilihnya. Sebenarnya, kekuatan musuh Daxia tidak membutuhkan dukungan, tetapi ketika semua pihak mengawasi Anda, apa yang bisa dilakukan? Selesai, mendukung Daxia sebenarnya untuk melindungi diri sendiri. Sisanya harus dilibatkan sebagai upaya terakhir. Semakin banyak kekuatan yang menyatakan dukungannya terhadap Daxia. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Mereka pertama kali berdiri dan menyatakan dukungan mereka untuk Daxia. Misalnya, pulau timur terdekat, Singguo, Del. Oleh karena itu, bagi banyak pihak, Daxia pasti tidak ada yang salah. Akan melibatkan berbagai aspek masalah kepentingan, bahkan masalah kelangsungan hidup. Banyak masalah yang mungkin timbul, suatu saat terjadi masalah di Daxia. Jika Daxia tetap utuh, hal itu akan menahan banyak kekuatan dan menjaga situasi tetap damai. Poin lainnya adalah menyangkut kepentingan semua pihak. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu tidak akan terjadi pada mereka. Jadi inilah poin yang menakutkan. Ye Junlin dan kerajaan elang perang tahu bahwa ada laboratorium para dewa di belakang mereka, tetapi yang lain tidak. Selain itu, asal-muasal kelompok makhluk ini tidak diketahui, dan tidak mungkin diketahui siapa yang berada di balik layar, atau tidak ada sama sekali di balik layar. Mereka masih memahami prinsip bibir mati dan gigi dingin. Kelompok makhluk raksasa ini tiba-tiba berbalik, perang telah menyebar ke mereka. Terutama beberapa negara tetangga yang lebih takut. Terus terang, makhluk raksasa ini bahkan bisa mengalahkan Daxia, apalagi negara lain. Mungkin akan meratakan semua negara satu persatu, sekarang mereka berhadapan dengan Daxia. Namun setelah menelan Daxia, mau tidak mau mereka akan menimbulkan ancaman dan kerugian bagi negara lain. Gagasan umum yang ada adalah bahwa makhluk raksasa ini tidak diketahui asal-usulnya. Jumlahnya banyak, dan tidak terkalahkan. Gambarkan situasinya dengan jelas dan kasar. Ye Junlin menyampaikan perintah kepada mereka, meminta mereka menggunakan cara cerdas untuk mempertemukan para pengambil keputusan dari berbagai negara untuk bertemu. Cerdas, for King Kong pada awalnya adalah robot. Diatur sementara, adapun pasukan pendukung gabungan dari seluruh dunia, ini juga diatur oleh Ye Junlin. Mereka membuat keputusan sendiri, lagi pula, selain Tian Sen Shuai, Jenderal Dewa Kepala Naga, dan orang lain tahu tentang mata-mata Akademi Kunlun, klan Ye kuno dan rumah Tians juga normal,
Itu adalah strategi mereka sendiri untuk mengepung dan menghilangkan serangan musuh. Gunakan semua kartu truf yang seharusnya digunakan. Mereka perlu melakukan yang terbaik untuk menghadapi bencana ini. Ye Junlin menjelaskannya dengan sangat jelas sebelum mundur. Adapun dukungan dari organisasi Alkitab dan industri maya, DEL, itu normal. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Ye Junlin melihatnya dengan cermat. Datang ke tempat kendali utama, tak lama lagi dia mungkin akan mengunjungi seluruh markas. Imam kepala bahkan tidak melihat sehelai rambut pun. Di mana-mana sepertinya dievakuasi. Dia melangkah jauh ke dalam. Ye Junlin mulai sedikit gemetar. Apakah pendeta kepala benar-benar tidak ada di sini? Tidak ada yang tertinggal. Tampaknya mereka akan meninggalkan markas ini. Terlalu canggih, bahkan Ye Junlin merasa seperti telah melihat dunia. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi. Tingkat lanjut, saya terkejut dengan kastil bawah tanah ini. Sepanjang jalan, dia ingin melihat apakah imam kepala ada di antara mereka. Setelah berkeliling di sekitar ibu kota laboratorium dewa selama beberapa saat, dia diam-diam memasukinya. Mulai melompat ke bawah, Ye Junlin memikirkannya. Oleh karena itu, atau mungkin Ye Junlin bisa menyelesaikannya. Tidak ada hal lain yang patut ditakuti. Ancaman nyata terhadap laboratorium para dewa adalah dewa utama. Ye Junlin tidak mau melakukannya. Mungkinkah pendeta kepala tidak mau keluar? Dan Tuan X memimpin pasukan dan sejumlah besar peralatan untuk mengungsi. Tidak ada yang keluar. Benar saja, kami menunggu beberapa saat. Ini mengecewakan Ye Junlin. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tampaknya semua pasukan dari laboratorium dewa telah keluar dari markas ibu kota. 10 menit berlalu, Ye Junlin menunggu dengan cemas. Cepat keluar, di manakah imam kepala? Sia-sia saja. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan ke tempat ini sebelumnya. Oleh karena itu, kelompok orang Pak X tidak ada artinya baginya. Yang harus dihadapi Ye Junlin adalah imam besar, dan itulah lawan yang dia inginkan. Ini jauh dari yang diinginkan Ye Junlin, tapi, ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Tidak akan terbuang sia-sia di lain waktu. Kelompok orang kuat dan pendeta kepala ini sedang menunggu untuk menghadapi dua makhluk legendaris di Daxia. Cukup untuk menghadapi Legiun Leviathan di Tian's Mansion. Karena mereka terlalu kuat dan tidak mau memperlihatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ini juga alasan mengapa efektivitas pertempuran secara keseluruhan sangat mengerikan. Bahkan beberapa senjata mereka sangat menakutkan. Mereka sama kuatnya dengan Tuan kebanyakan. Mereka semua menghancurkan dan membunuh kekuatan besar di Daxia. Jika Anda memilih satu secara acak, jumlahnya akan terlalu banyak. Meskipun tim di laboratorium dewa sangat kuat, levelnya lebih kuat dari klan Ye kuno dari klan Baolong di Tian's Mansion. Kenapa kamu belum keluar? Di mana orang-orangnya? Di mana imam kepala? Ye Junlin kecewa. Setengah jam kemudian, pasukan besar laboratorium dewa meninggalkan markas satu demi satu. Waktu berlalu menit demi menit. Selamat datang perang ini. Pada saat yang sama, dia telah mengirimkan perintah agar Mutan No. 13 dan 4 King Kong datang ke sini. Dia siap untuk pertempuran besar. Artinya bencana para dewa, artefak ini dibuat untuk melawan para dewa di laboratorium. Bencana ilahi, di tanganku sudah haus dan haus, dia siap mengambil tindakan. Apakah ia benar-benar cukup kuat untuk disebut sebagai dewa? Ingin melihat seberapa kuat pendeta utama, Pak. Pangkalan laboratorium dewa dibuka. Kini penantiannya akhirnya tiba. Ia sudah lama ingin bertemu Dr. Dark, terutama pendeta utama di baliknya. Ia menunggu aksi nyata dari laboratorium dewa. Setelah retret, Ye Junlin tinggal di sini di pangkalan laboratorium dewa. Tapi jika dia tahu Ye Junlin bisa membuat kemajuan besar, dia mungkin akan pingsan. Dia bekerja keras ke arah Ye Junlin. Namun menurutnya, akhir seharusnya menjadi wilayah Ye Junlin. Meskipun dia juga mempraktikkan teknik ini, dia tahu bahwa teknik ini memiliki akhir yang tidak terbatas. Jika bukan karena Ye Junlin, ibu kotanya akan musnah. Tentu saja Ye Junlin, di mana masalahnya, namun hal ini jauh dari yang diharapkan. Namun kini hanya pangkalannya yang hancur,
wilayah sekitarnya terkena dampak, dan asap memang menyelimuti sebagian besar ibu kota. Hanya ingin menghapus ibu kota dari peta, perkiraan kekuatan mereka adalah menghancurkan seluruh ibu kota dari dalam keluar, dan tidak satu inci pun dari area yang telah selesai dibangun akan tersisa. Bahkan tidak sebanding, kekuatan ledakan di ibu kota jauh dari perkiraan mereka. Benar, semua orang juga sama. Ketika mereka melihat ibu kota meledak, mereka tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, itu dia, ayo lakukan itu, tujuannya telah tercapai. Kekuatannya agak kecil, tapi juga membawa bencana ke ibu kota dan menghapus jejak kita. Namun saat ini, pikiran Pak X sedang berada di tempat lain dan dia tidak terlalu memikirkannya. Alat pemusnah ini awalnya disusun berdasarkan kekuatannya untuk menghancurkan ibu kota. Apakah ada yang salah di suatu tempat, setidaknya bisa menggulingkan seluruh ibu kota. Secara logika, kekuatannya tidak hanya seperti ini. Itu tidak benar, namun ketika Pak X melihat keadaan ibu kota saat ini, dia terkejut. Sedangkan untuk menghancurkan ibu kota pada saat yang sama, ini akan bermanfaat bagi laboratorium para dewa tanpa membahayakan. Jadi mereka ingin menghancurkannya, pangkalan ini akan ditinggalkan. Sekarang mereka akan muncul ke permukaan. Benar sekali. Laboratorium dewa, yang telah dievakuasi, menyaksikan pemandangan nyata. Waktu umpan balik dari ibu kota, semua orang tidak bisa menahan senyum aneh di bibir mereka. Sepertinya ada pukulan dahsyat yang terjadi di bawah permukaan ibu kota. Selanjutnya, sesuatu yang berlebihan terjadi. Retakan muncul di banyak tempat di ibu kota. Inilah perasaannya, kelihatannya baik-baik saja di permukaan, namun nyatanya tanah di bawah kaki Anda telah hancur di dalamnya. Sepertinya dunia akan terbagi menjadi dua, setiap orang pernah mengalami guncangan seperti itu. Tanah berguncang lebih dahsyat lagi, dan tak terhitung banyaknya orang yang terjatuh ke tanah. Namun sebelum semua orang sempat bereaksi, serangkaian pemboman kembali terjadi. Boom! Kecuali cahaya api yang mencapai langit, tidak ada apapun yang bisa dilihat. Dalam sekejap, sebagian besar langit di atas ibu kota diselimuti, berubah menjadi kegelapan. Siang berubah menjadi malam dalam sekejap, dan asapnya sangat tebal. Ada kebisingan di mana-mana di ibu kota, dan semua orang berdiri di jalan untuk menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Di mana-mana berantakan, ini kekacauan, apa yang kamu lakukan? Semua orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini terlalu mengejutkan, api membumbung ke langit dan asap menutupi sebagian besar ibu kota. Setiap sudut ibu kota besar menyaksikan ledakan besar ini. Hal ini membuat seluruh ibu kota berguncang, dan terasa seperti gempa besar di mana-mana. Ledakan besar ini, dalam serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, pangkalan itu hancur. Boom! Ye Junlin merasakan energi yang menakutkan. Inilah kekuatan yang dapat mengubah seluruh ibu kota menjadi api penyucian. Kekuatan senjata ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi alat peledak yang mereka tinggalkan di sini sangat mengerikan. Setelah pasukan besar laboratorium dewa dievakuasi, mereka tidak hanya ingin menghapus jejak pangkalan, tetapi juga ingin menghancurkan seluruh ibu kota. Saat kehancuran semakin dekat, Ye Junlin mengerti, tidak, mereka akan menghancurkan seluruh ibu kota. Dia tidak bisa melarikan diri, hitung mundur telah tiba. Namun saat ini sudah terlalu lambat. Ye Junlin mengerti, mereka akan menghancurkan tempat ini, untuk menghapus semua jejak. Tempat ini harus dihancurkan, semuanya sudah kosong. Laboratorium dewa menyerahkan pangkalan ini. Dia melihat perangkat yang mirip dengan penghitung mundur ledakan di area kendali utama. Mata Ye Junlin melebar dan rambut di tubuhnya berdiri. Tidak bagus, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Saat ini, semua Leviathan telah memasuki laut. Mengejar Leviathan sampai ke garis pantai Daxia. Hal ini meningkatkan semangat Daxia. Segera, Daxia mendapatkan kembali seluruh wilayah yang hilang. Jadi mereka semua mendesak, kita tidak boleh membiarkan siapapun pergi. Kita harus dengan tegas melenyapkan semua Leviathan. Setiap orang mempunyai pemikiran yang sama. Di semua lini di Daxia, kaum Leviathan, yang ditindas oleh Daxia dan pasukan koalisi pendukung dunia,
mulai mundur secara kolektif. Pada saat yang sama, kita tidak boleh menyimpannya. Momok ini harus dihilangkan. Awasi para Leviathan untuk melihat kemana mereka akan mundur. Ming Xie Shen dan yang lainnya adalah orang pertama yang bergegas keluar. Xiao Liejun dan Jiang Ye segera memberi perintah dan semua orang menekan. Tekan, cepat, orang-orang kuat di organisasi Alkitab bahkan tidak bereaksi. Mereka mundur terlalu cepat, namun, setelah para Leviathan menerima perintah untuk mundur, semua Leviathan justru mundur. Daxia, bersama dengan bala bantuan, mencoba memotong tubuh mereka sebanyak mungkin untuk menghancurkan intinya. Leviathan diserang dan tidak bisa berbalik, medan perang utama. Lihatlah medan perang garis depan lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok mutan dan robot ini akan menjadi jurus pembunuh terbesar Ye Junlin. Ye Junlin memimpin mereka berangkat bersama. Saat ini, semua varian nomor 13 telah kedaluarsa, dan keempat raja telah tiba. Anda harus mengikuti, tapi markas laboratorium Dewa telah dievakuasi, jadi mereka pasti akan melakukan gerakan besar. Di mana mereka, orang kejam yang ingin bertemu sebentar, Dr. Dark juga belum bertemu dengannya. Ketakutan harus terus berlanjut. Sekarang dia sekali lagi kehilangan petunjuk tentang pendeta kepala. Ye Junlin sangat tertekan. Dia bertekad untuk tidak mengungkapkan kekuatannya tanpa pendeta kepala. Dalam rencananya, dia menggunakannya untuk berurusan dengan imam kepala. Inilah yang membuat Ye Junlin takut. Lalu di mana mereka? Jika pendeta utama pangkalan di Beijing tidak ada, maka pendeta utama pangkalan lainnya tidak akan ada. Ye Junlin juga telah mendengar sedikit tentang beberapa pangkalan laboratorium dewa di bagian lain Daxia. Imam kepala tidak ada di sini, belum lagi fisikku sendiri telah mencapai titik menantang surga, bahkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan pun dapat memblokirnya. Tapi Ye Junlin tampil seperti orang normal, meski kekuatan ledakan ini sangat mengerikan. Kalau tidak, Daxia akan benar-benar tertusuk keras. Untungnya, Ye Junlin ada di sini. Selama mereka meninggalkan markas ini, mereka akan segera menghancurkan ibu kota. Lagi pula, rencana penghapusan ibu kota sudah diatur oleh mereka sebelumnya. Jika Ye Junlin mundur ke tempat lain, ibu kotanya akan musnah. Ye Junlin seorang diri menyelamatkan seluruh ibu kota. Namun hampir tidak ada korban jiwa, meski ibu kota kini porak-poranda. Itu karena Ye Junlin menyuntikkan energi yang dilepaskan seketika oleh ledakan ke bumi dan mendatangkan malapetaka di bumi. Bumi suatu gerakan yang menyebabkan gunung menderu dan tsunami. Setidaknya retakan muncul di seluruh ibu kota. Ini adalah gempa bumi gelombang kedua di ibu kota, yang lebih besar dibandingkan gempa pertama. Itu karena sebagian besar kekuatannya diimbangi oleh pukulan Ye Junlin atau ditinju ke tanah. Bencana belum terjadi, namun masih belum ada kekuatan yang substansial. Seluruh ibu kota terguncang, asap menyelimuti langit dan matahari terhalang. Meski begitu, itu masih belum sepenuhnya diimbangi, dan sebagian listrik masih keluar, menghancurkan pangkalan laboratorium dewa. Biarkan kekuatan ledakannya menembus bumi. Gunakan pukulan yang menakutkan untuk mengarahkan kekuatan ledakan ke bumi. Pada saat ledakan, Ye Junlin menunjukkan kekuatan dewa. Dia bahkan tidak bisa mundur, terutama dia mengetahui bahwa kekuatan penghancur dapat melenyapkan seluruh ibu kota. Perangkat pemusnah telah diaktifkan, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis, Ye Junlin menemukan konspirasi laboratorium dewa, bersambung.